Dia menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kerja seni ya, saya nggak mau ketika berkesenian itu pilih-pilih. Jadi semua yang berhubungan dengan seni, keduanya secara yang kita pahami, negara itu sudah mengadministrasi tentang pencipta dan juga penyanyi itu bagaimana mendapatkan haknya. Yang kita tahu itu adalah lewat LMK, dan kalau ada perdebatan tentang pasal-pasal itu, ya itu harusnya kan didiskusikan. Tetapi ini kan jadinya seperti ini tuh, kayak Lesti, ini kita bilang oknum. Dia menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. saya kan pekerja seni ya, saya nggak mau ketika berkesenian itu pilih-pilih. Jadi semua yang berhubungan dengan seni, keduanya secara yang kita pahami, negara itu sudah mengadministrasi tentang pencipta dan juga penyanyi itu bagaimana mendapatkan haknya. Yang kita tahu itu adalah lewat LMK, dan kalau ada perdebatan tentang pasal-pasal itu, ya itu harusnya kan didiskusikan. Tetapi ini kan jadinya seperti ini tuh, kayak Lesti, ini kita bilang oknum lah, oknum pencipta lagu, nanti sembarangan tuh semuanya akhirnya mengisu penyanyi-penyanyi gitu yang belum izin lah apa segala, padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi itu menyanyikan lagu, nanti pembayarannya akan dilakukan oleh LMK gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gini tidak diinformasikan dengan tepat, ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy, jadinya bikin takut gitu loh. Ini hal yang menurut aku memang pemerintah, sekali lagi pemerintah harus turun tangan untuk mengetok palu, atau sekarang sedang di persidangan seperti ini mungkin dibuat peraturan sementara sebelum revisi undang-undang disahkan. Itu kan sudah ada lagu-lagu yang beredar di jalan, jangan nanti tiba-tiba dinyanyikan kita jadi seperti maling gitu loh. Jadi ini harus benar-benar disikapi dengan bijaksana secara bersama-sama, karena ini bukan hanya mengenai pencipta dan penyanyi saja, banyak stakeholder lain, promotor, orang-orang yang mendengar, penyanyi kafe. Aturannya ini harus jelas gitu loh. Satu lagi, apalagi yang di TV ya, kadang-kadang kayak kita nih penampilnya kayak di TV nih, kayak gue nyanyi, ini kadang-kadang TV yang minta, bukan kita yang mau nyanyi, dan kadang-kadang itu promo itu tidak ada uangnya, malah tidak ada komunitas, kita cuman mempromokan lagu yang sudah dirilis. Nah ini banyak hal-hal yang harus diinformasikan dengan jelas kepada orang-orang, kalau nggak nanti terjadi nih kasus Lesti yang mungkin kayak misalnya peserta-peserta di Idol yang dipilihin lagunya, pihak yang menyelenggara ngomong ke DPR, ke LMK, caranya ini yang harus bareng-bareng didiskusikan, karena yang buat aturan tuh bukan kita. Pemerintah lewat DJKI terus diturunkan ke LMK, mereka yang menjalankan, kita ini kan pemain gitu loh. Jadi buatlah aturan yang dicari Marhum Pak Deddy Dores gitu. Nah lagu itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk Ibu Iis Dahlia. Lagu itu bisa dinyanyikan sama Lesti, kemungkinan ya, mungkin waktu di acara salah satu stasiun TV yang saya nggak bisa sebutin namanya. Gitu, ternyata kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia buat cover, dan kita lihat di YouTube cover lagu itu Mbak Dewi bukan cuma satu ya. Lagunya saya sebutin aja ya, maaf ya. Lagunya Ibu Iis Dahlia yang cantik, yaitu Bagai Ranting. Semakin memanas, pihak Lesti Kejora buka suara soal tuduhan pelanggaran hak cipta.
Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Pedangdut Lesti Kejora dilaporkan oleh pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Pihak Lesti Kejora diwakili oleh kuasa hukumnya Sadrak Sesquadi dan Hotman Paris buka suara. Sadrak Sesquadi dalam keterangan resminya memberikan penjelasan dalam 4 poin. Pihak Lesti Kejora mengetahui adanya laporan Yoni Dores dari pemberitaan di media, bahwa kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, kata Sadrak Sesquadi pada poin kedua dalam keterangannya. Pihak Lesti Kejora dan pada poin ketiga dan keempat menjelaskan bakal mengikuti perkembangan dan proses hukumnya. Mereka juga ingin mengetahui apa yang menjadi dasar atas laporan tersebut. Dia menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Saya kan pekerja seni ya, saya nggak mau ketika berkesenian itu pilih-pilih. Jadi semua yang berhubungan dengan seni, Keduanya secara yang kita pahami, negara itu sudah mengadministrasi tentang pencipta dan juga penyanyi itu bagaimana mendapatkan haknya. Yang kita tahu itu adalah lewat LMK, dan kalau ada perdebatan tentang pasal-pasal itu, yaitu itu harusnya kan didiskusikan. Tetapi ini kan jadinya seperti ini tuh, kayak Lesti. Ini kita bilang oknum lah, oknum pencipta lagu, nanti sembarangan tuh semuanya akhirnya mengisu penyanyi-penyanyi gitu yang belum izin lah apa segala. Padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi itu menyanyikan lagu, nanti pembayarannya akan dilakukan oleh LMK gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gini tidak diinformasikan dengan tepat, ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy, jadinya bikin takut gitu loh. Ini hal yang menurut aku memang pemerintah, sekali lagi pemerintah harus turun tangan untuk mengetok palu, atau sekarang sedang di persidangan seperti ini mungkin dibuat peraturan sementara sebelum revisi undang-undang disahkan. Itu kan sudah ada lagu-lagu yang beredar di jalan, jangan nanti tiba-tiba dinyanyikan kita jadi seperti maling gitu loh. Jadi ini harus benar-benar disikapi dengan bijaksana secara bersama-sama, karena ini bukan hanya mengenai pencipta dan penyanyi saja, banyak stakeholder lain, promotor, orang-orang yang mendengar, penyanyi kafe. Aturannya ini harus jelas gitu loh. Satu lagi, apalagi yang di TV ya, kadang-kadang kayak kita nih penampilnya kayak di TV nih, kayak gue nyanyi ini, kadang-kadang TV yang minta, bukan kita yang mau nyanyi. Dan kadang-kadang itu promo itu tidak ada uangnya, malah tidak ada komunitas, kita cuman mempromokan lagu yang sudah dirilis. Nah ini banyak hal-hal yang harus diinformasikan dengan jelas kepada orang-orang. Kalau nggak nanti terjadi nih kasus Lesti yang mungkin kayak misalnya peserta-peserta di Idol yang dipilihin lagunya, pihak yang menyelenggarakan ini yang membereskan. Di mana-mana pun kita menyanyi kayak